Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis-hadis tentang zikir. Pada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang zikir begitu banyak, maka hadis-hadis yang menjelaskan fadilah zikir tentu jauh lebih banyak. Sebab Al-Quran terdiri dari 30 juz, sedangkan kitab-kitab hadis tak terhitung banyaknya. Kitab Sahih Bukhari saja terdiri dari 30 juz, dan kitab Sunan Abu Dawud terdiri dari 32 juz. Tidak ada kitab hadis yang tidak menyebutkan masalah zikir. Karena itu siapakah yang dapat menghitung hadis-hadis tersebut? Bagi yang memang berniat mengamalkan, satu ayat atau satu hadis sudah memadai. Namun bagi yang tidak mau mengamalkan, meskipun bergudang-gudang kitab tetaplah tidak berguna. Sebagaimana dimisalkan, kamasyalil himari yahmilu askoro. Mereka seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 5. Hadis ke-1, yang artinya dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sebagaimana sangkaan hambaku kepadaku, aku bersamanya jika ia menyebutku. Jika ia menyebutku sendirian, aku akan menyebutnya secara sendirian. Jika ia menyebutku di suatu majelis, aku pun menyebutnya dalam suatu majelis yang lebih baik, yaitu majelis para malaikat yang maksum tanpa dosa. Jika ia mendekatiku sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Jika ia mendekatiku sehasta, aku akan mendekatinya sedepa. Jika ia mendekatiku dengan berjalan, aku akan mendekatinya dengan cepat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dari kitab Su'abul Iman. Faidah. Hadis ini mengandung beberapa pelajaran penting. 1. Perlakuan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah sebagaimana sangkaan hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya agar setiap orang selalu mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan jangan berputus asa. Kita mengakui bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang layak disiksa. Meskipun demikian, kita jangan berputus asa dari rahmatnya. Apa sulitnya bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih mengampuni dosa-dosa hambanya? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya dan mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Quran surat An-Nisa ayat 48. Oleh sebab itu para ulama menyatakan bahwa iman adalah antara harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi seorang pemuda yang sedang menghadapi sakaratul maut. Ketika beliau menanyakan keadaannya, pemuda itu menjawab, "Ya Rasulullah, saya selalu mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan takut atas dosa-dosa saya." Beliau bersabda, apabila rasa harap dan takut ada pada diri seseorang dalam keadaan seperti ini, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang ia harapkan dan menyelamatkannya dari apa yang ia takutkan. Dari kitab Jami'ul Fawaid. Sebuah hadis menyebutkan bahwa orang mukmin itu menganggap bahwa dosa-dosa mereka seperti sebuah gunung yang akan runtuh menimpanya sedangkan ia duduk di bawah gunung tersebut. Sebaliknya para pendosa menganggap bahwa dosa-dosa mereka seperti seekor lalat yang hinggap di tubuhnya yang dengan mudah bisa diusir. Ia meremehkan dosa-dosanya. Oleh sebab itu kita hendaknya selalu mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan takut kepadanya karena dosa-dosa kita. Seorang sahabat, Sayyidina Mu'az radhiyallahu anhu telah syahid disebabkan penyakit taun. Menjelang wafatnya ia pingsan berkali-kali. Ketika sadar, ia berkata, "Ya Allah, Engkau mengetahui aku sangat mencintaimu. Demi kemuliaanmu, Engkau pasti mengetahui hal ini." Ketika maut sudah mendekat, ia berkata, "Selamat datang wahai maut. Engkaulah tamu yang penuh berkah. Kamu datang dalam keadaan betul-betul saya harapkan." Lalu ia berkata, "Ya Allah, Engkau mengetahui setiap saat aku selalu takut kepadamu.
dan kini aku mengharap rahmat-Mu. Ya Allah, aku mencintai hidup, namun bukan untuk menggali sungai dan berkebun, melainkan untuk menahan haus karena puasa pada musim panas dan untuk bersusah payah demi agama, dan agar aku dapat duduk bersama para ulama dalam majelis zikir. Dari kitab Tansibul Lughat.